Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akbar, saya sidang kamu dengan beberapa materi atau teori yang kamu nanti kasihkan atau dipresentasikan. Durasi kamu untuk mempresentasikan 7 menit. Nanti ditutup dengan Dengan kalimat penutup presentasi, dilanjut dengan tanya jawab. Kalau misalkan kami puas, nanti kami lanjut dengan beberapa pertanyaan, tapi kalau kami tidak puas, mungkin pertanyaan nanti akan bertambah. Seperti ya? Ya. Maksimalkan waktunya itu 7 menit hanya pemaparan saja. Lanjut nanti maksimal itu 20 menit. Oke, bisa dimengerti? Jadi 2 kali penjelasan itu gimana, Pak? 1 kali penjelasan 7 menit. Ya. Nanti kami akan menanya kalian. Oh, 20 menit. Nah. Oh, ya. Siap, ngerti ya? Baik, Pak. Silakan dimulai. Kepada yang terhormat Bapak Totoh Abdul Fattah Eskom, kepada yang terhormat juga Bapak Ristandi Kurniawan, AMD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Akbar Karunia Putra dari kelas 11 TKJ 1. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan tentang praktek kerja lapangan yang saya lakukan selama 3 bulan di Diskominfo atau Dinas Komunikasi dan Informatika. Saya melaksanakan praktek kerja lapangan ini dilatar belakangi untuk memenuhi salah satu syarat kenaikan kelas. Dan juga tujuan saya melaksanakan praktek kerja lapangan ini, pertama, untuk melatih dan mengasah keterampilan, kedua, membentuk mental, ketiga, menambah kreativitas, keempat, untuk menambah pengalaman bekerja di dunia industri, kelima, untuk mendapatkan ilmu yang mungkin belum dipelajari di sekolah, dan keenam, untuk belajar membuat laporan pekerjaan yang nyata di masa depan. Saya juga akan menjelaskan sedikit sejarah singkat Dinas Komunikasi dan Informatika atau dikenal sebagai Diskominfo. Jadi, Dinas Komunikasi dan Informatika bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika, sebelumnya bernama Departemen Penerangan pada tahun 1945 sampai dengan 1999. Dan berubah nama menjadi Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi pada tahun 2001 sampai 2005. Lalu berubah lagi menjadi Departemen Komunikasi dan Jaringan pada tahun 2005 sampai 2009. Tugas dan fungsi utama Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah merumuskan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika yang meliputi pos, telekomunikasi, penyiaran, teknologi informasi dan komunikasi, layanan multimedia, dan diseminasi informasi. Lalu di sini juga saya akan menjelaskan tentang kegiatan pelaksanaan PKL. Nah, pelaksanaan pekerjaan PKL saya pertama yang disuruh oleh pembimbing yaitu pengecekan WiFi di Lapang Gasibu dan Saparua, juga membantu menanyakan pendapat kepada orang di sekitar tentang WiFi atau akses point tersebut. Nah, jadi awal saya melakukan praktek kerja lapangan di Diskominfo yaitu menanyakan pendapat tentang WiFi Jabar Juara yang disediakan oleh pemerintah dan menanyakan pendapat kepada para masyarakat yang ada di sekitar sana. Lalu kegiatan kedua yang saya lakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo yaitu mempelajari tentang internet, intranet, dan jaringan backbone. Jadi konsepnya itu pembimbing menerangkan kepada kami ya apa itu jaringan internet, intranet, dan backbone. Lalu setelah itu diakhiri dengan sesi tanya jawab. Sedikit penjelasan tentang internet. Internet adalah jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer-komputer seluruh dunia melalui telepon, satelit, dan sistem komunikasi yang lain. Dan juga pengertian intranet adalah sebuah jaringan private yang digunakan protokol-protokol internet untuk membagi informasi rahasia perusahaan atau operasi dalam perusahaan tersebut kepada karyawannya. Kadang-kadang istilah intranet juga hanya merujuk kepada layanan yang terlihat, yakni situs web perusahaan. Lalu yang terakhir, pengertian jaringan backbone. Backbone yaitu saluran
atau koneksi berkecepatan tinggi yang menjadi lintasan mutlak dalam suatu jaringan. Atau jaringan yang menghubungkan sekian banyak jaringan dengan kecepatan tinggi melalui gateway. Nah, lalu kegiatan ketiga yang kami lakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo yaitu membantu membawa barang dan menyiapkan jaringan untuk VidCon di Gedung Sate. Nah, jadi dalam kegiatan ini kami membantu pembimbing kami untuk menyiapkan dan untuk membantu mereka dalam VidCon atau video konferensi, yaitu dalam menyiapkan kamera, dalam menyiapkan mikrotik ataupun dalam menyiapkan suatu jaringan di dalam lapangan atau enggak di dalam gedung sate tersebut. Nah, sedikit catatan, jadi yang kami bawa ketika video conference, yang pertama kita membawa video mixer Live Pro L2 Plus dan juga satu HDMI wireless HoloLine, satu set test backpack kamera, satu tripod Vanguard, 2 baterai NP F9770. Lalu dilanjutkan dengan kegiatan keempat, kami juga di sana mengkrimping kabel UTP dan mengecek ke jaringan yang ada di Dinas Komunikasi atau enggak di Dinas Komunikasi dan Jaringan yang ada di sana. Nah, di sini kami mengkrimping kabel RJ45 dengan kategori Cat 6 dengan jenis Strike. Nah, di sini kami mengecek dulu jaringannya, lalu ya merakit dulu kabelnya, lalu ngecek jaringannya apakah jaringannya stabil atau tidak dengan menggunakan kabel Cat 6. Waktunya 3 menit lagi. Lalu di sini juga kami mempelajari tentang hosting. Nah, hosting juga ini kita menggunakan tools yang namanya Hostinger. Hosting adalah layanan web menyimpan situs web atau aplikasi yang dapat disimpan di dalam satu situs web agar mempermudah penggunanya. Karena fleksibel, dapat digunakan di setiap aplikasi atau enggak di setiap tempat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegiatan terakhir yang saya lakukan di sana, yaitu membantu membawa barang dan menyiapkan jaringan untuk acara pembukaan galeri di Masjid Al Jabar. Sama halnya seperti ketika kita ada di Gedung Sate, saya juga melakukan hal yang sama di Al Jabar. Cuman ini dalam rangka pembukaan galeri Rasulullah. Nah, di sini juga kami mengecek jaringan, lalu menyiapkan internet di sana dan menyiapkan kamera di sana. Mungkin sekian penjelasan atau presentasi dari saya. Jadi di sini kesimpulan yang saya dapatkan adalah saya mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat ketika saya praktek kerja lapangan di sana, dan juga saya mendapatkan pengalaman bekerja yang nyata di Diskominfo. Mungkin sekian dari saya presentasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akbar, berarti Akbar, untuk pengalaman kamu di Diskominfo sudah cukup atau belum? Sudah cukup, Pak. Tapi sebenarnya masih banyak yang perlu dipelajari. Cuman karena emang kita udah ngerti dasar-dasarnya, jadi udah menurut saya udah cukup. Tinggal di. Kalau begitu saya tanya dasar-dasarnya. Alat dan bahan untuk pengembangan atau pembuatan video conference itu apa saja? Alatnya pertama kita membutuhkan kamera. Kamera apa? Kamu yang pakai di sana kamera apa? Kamera di sana kamera Live Pro L4. Kamera Live Pro, Pak. Nah, lalu kita menggunakan juga tripod Vanguard. Kita menggunakan juga baterai F960. Lalu kita juga menggunakan tadi itu tripod Vanguard, baterai. Pakai switcher nggak? Switch ya. Switchernya merek apa? Di sana switchernya merek SFC gitu, Pak, kalau nggak salah. Jadi si switchnya tuh bisa terhubung buat kamera CCTV sama juga buat jaringan di sana. Kamera switch mikrotik CRS. Berarti switch ini mengumpulkan input datanya dari apa?
kamera Ya, CCTV? jadi ada enggak gini Pak, ada kamera yang awal, yang kamera utama. Jadi si mikrotik ini jadi kan menghubungkan, bisa juga menghubungkan buat video conference, ada juga buat CCTV karena udah disediain gitu Pak, tinggal dicolokin aja gitu. Dan kita paling disiapin kabelnya doang gitu kan buat ngehubungin ke komputer atau ke laptopnya. Oke, selain switcher, apalagi? Alatnya yang digunakan, terus mungkin ya soundboard Pak buat mengatur suara ketika kita video conference. Kita juga menyiapkan laptop untuk membuka video ini Pak, apa namanya, kadang di video yang video live chat gitu Pak, di video live chat kita buka aplikasinya terus kita hubungin ke, Nah, nama aplikasinya apa? nama aplikasinya Untuk live streamingnya live pakai streaming. aplikasi apa? Kalau live streamingnya kita menggunakan YouTube Pak. Kalau di live streaming kita menggunakan YouTube. Nah, Nah terus di itu ada live chat yang menghubungkan ke orang-orang yang tersangkut sama ya, ininya. itu kan ada aplikasi tambahan. Ya Pak. Pakai Itu apa? aplikasinya pakai video pakai Zoom. Nah ya Pak, pakai Zoom ya. Maaf Pak. Jadi kita meeting. menggunakan Zoom ya, Zoom meeting karena kita jadi nggak semua yang orang tersangkutnya tuh ada di situ di tempat di TKP. Jadi ada sebagian mungkin yang lagi dinas di luar kota, jadi bisa ikut juga Zoom meeting itu Pak. Berarti dari Zoom kita masuk di live kan di YouTube. Ya, jadi gini Pak, ada salah satunya di live di YouTube. Di live di YouTube buat biar warga pada lihat juga, buat masyarakat biar bisa lihat. Itu di live di YouTube. Nah, sedangkan kalau misalnya yang di Zoom meeting ini, dia cuman orang-orang yang tersangkut sama kegiatan tersebut gitu Pak. Selain itu pakai aplikasi Vimeo nggak? Paling Atau OBS atau enggak, kalau misalnya itu paling dihubungin ke Zoom, terus dihubungin ke speaker kan nanti di situ, jadi pakai soundboard itu Pak yang ada di situ, jadi tinggal di setting. Untuk pindah satu kamera ke kamera lain pakai apa? Di situ pakai ada buat alat editnya, dia menggunakan aplikasi video yang apa ya Pak? Dia kayak menggunakan hampir kayak Zoom, cuman dia aplikasinya kayak dia bisa ngasih foto, video, sama nge-slide juga. Iya, apa namanya nama aplikasinya? Lupa lagi atau nggak pernah tahu? Nggak, soalnya saya lihat tuh mereka menggunakan Zoom juga Pak, tapi di Zoom-nya tuh dia kayak bisa dibuat kayak nge-slide gitu. Iya, itu kan ngaturnya pakai aplikasi. Ya Pak. Pakai switcher juga bisa. Ya, pakai switcher. Cuma kalau pakai aplikasi ada delay dan lain sebagainya. Iya, benar Pak. Kemudian pakai switcher bisa digabungkan dengan aplikasi tambahan. Nah, kamu sudah menguasai itu? Itu masih dasar Pak, soalnya yang kita pelajari itu nggak sampai ke slide-nya Pak. Kita mempelajari cuma sampai Zoom. Jadi ketika mereka kayak ngasih tahu nih sampai ngarahin ke Zoom-nya, soalnya waktu pas mereka mulai kamera udah aktif, saya di situ berperan buat megangin kameranya Pak. Karena buat ngatur kameranya, nah masalah Zoom itu diatasi sama rekan-rekan saya. Berarti pengoperasian belum pernah? Belum, kalau pengoperasian paling saya buat ke video kamera aja. Kameranya ya, soalnya saya kan itu bagi-bagi tugas Pak. Saya megang kameranya bagiannya gitu. Oke. Selain di Gedung Sate, di mana saja tempat? Kita pertama di Gedung Sate, kedua kemarin tuh di Aljabar Pak. Jadi kita dua kegiatan, cuman jadi kegiatannya tuh kadang cuma di dua tempat itu. Jadi kalau di Aljabar kemarin cuman kebetulan ada acara yaitu pembukaan Galeri Rasulullah. Nah kalau misalnya sisanya biasanya di Gedung Sate Pak. Ngapain aja di Gedung Sate? Ada waktu kemarin itu dalam kegiatan kebersihan nasional kalau nggak salah Pak. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang diundang secara langsung sama pemerintah buat dikasih penghargaan atau apresiasi gitu. Karena kan mereka pasti kan membuang limbah gitu. Nah ada yang limbahnya didaur ulang atau enggak dibagaimanakan gitu. Jadi bisa dapat persentase. Gitu. Dari Bapak cukup, Pak Tantan mau ada tambahan? Ya Pak. Kamu kan
ada ini ya, crimping kabel dan cek Crimping kabel jaringan. dan cek Ya, jaringan. cek jaringan. Cek jaringan seperti apa? Bisa Jadi diinikan nggak? Maksudnya ini kan jaringannya jaringan wifi publik Iya, kan di iya. gedung sate ya? Enggak, ini tes jaringan di Dinas Komunikasi dan Informatika, jadi di kantornya Pak. Kita jadi disuruh pembimbing buat bantuin mereka buat kabel, Ya. terus kabelnya dites sekalian buat tes jaringannya gitu. Apakah si kabel ini tuh stabil atau enggak? Sama kan biar kita tahu gitu bagaimana Cat 6 itu gitu, stabil atau enggak. Iya, ya, ya Bapak kira cek jaringan karena ada suatu problem misalkan di lapangan. Oh enggak Pak, Kamu itu menemukan masalah nggak selama di lapangan? Misalkan ada yang mengeluh ini jaringannya kurang ini gitu, terus Oh, iya. kamu maintenance atau perbaiki jaringan? kalau itu sebenarnya pernah Pak waktu itu. Jadi kita tuh kan ditugaskan buat masang jaringan di Al Jabar yang Ya. masjid yang apa sih buat pembukaan Galeri Rasulullah. Ya, Cuman waktu pas ada troubleshoot si jaringannya nggak ada, nah kita disuruh tunggu Pak, soalnya udah ada dari pihak eh, Jabar, dari pihak Jabar. Jadi di sana tuh katanya tunggu dulu, tunggu ISP-nya katanya. Jadi kita nungguin aja karena di sana kita cuman masangin kabel, terus buat nyiapin itu doang Pak, nyiapin kamera kayak yang hal yang sama dilakuin di gedung sate. ya, ya, ya. Berarti troubleshooting mah enggak ya? Enggak Pak, belum. Berarti selama kamu 3 bulan itu belum pernah troubleshooting di lapangan. Ya kalau di lapangan itu enggak, soalnya kan emang itu kan apa ya resmi Pak, jadi Oh. banyak yang Ya. profesional yang ngebantuin, Ya, ya. jadi kita cuman sampingannya gitu. Berarti kalau dasar-dasar jaringan dari sekolah udah cukup lah ya? Iya Pak, Udah udah ya. cukup Pak. Nah, bukan udah cukup, maksudnya tetap masih Ya banyak yang udah. harus kamu Ya, pelajari ya, ya. Pak. Cuma dasar-dasarnya untuk PKL kemarin kan kamu Udah udah kepake ada. lah, Pak, ya. Nah, ilmu yang kamu dapatkan selain di sekolah yang didapat di PKL Ya, apa Pak. aja? Yang dapat di PKL paling saya mempelajari bisa ngerakit Cat 6 Pak, karena Cat 6. Cat 6 beda dengan Cat 5 yang kita pelajari di sekolah Pak gitu. Jadi kan Cat 6 itu dia konsepnya harus dirakit dari awal sampai, jadi nggak langsung tinggal dilepas terus kita pasang, misalnya kita urutin dulu kabelnya terus dipasang, nggak gitu Pak. Jadi awalnya kita masukin dulu si batang yang awal buat masuk ke kabelnya, terus kita masukin buat si kayak plastik luarnya. Jadi di situ tuh jadi apa ya, RJ46 itu ada pelindungnya Pak, ada besinya. Ya. Jadi saya juga belajar di situ. Awalnya emang agak kesulitan Pak, kita sampai berapa jam gitu. Cuman akhirnya kita bisa juga, alhamdulillah. Paling itu Pak, sama banyak juga hal Pak yang kita pelajari kan, kayak Banyak, video ya. conference gitu Pak. Ya. Ya. Contoh? Oke, Akbar. Ya Pak. Untuk presentasi kamu bagus, kemudian isinya juga sesuai, sistematika oke. Cuma di sini di laporan itu ada beberapa hal yang pertanyaannya lumayan. Ya, satu di dalam kegiatan berkala, karena prosesnya itu beda dengan yang lain. Kalian itu bikin 1 bulan mungkin 1 kali atau per kegiatan 1 kali. Tapi yang lain dibikin dengan per hari itu ada beberapa kegiatan dan lain sebagainya. Intinya kesesuaian isinya untuk sistematika bab 4 itu kurang. Cuma karena kamu memaparkannya bagus, kemudian bisa dipertanggungjawabkan dan lain sebagainya, sikap kamu juga oke, kemudian hal-hal sekecil apapun kamu bisa atasi, itu saya hapus dengan nilai yang bagus, asalkan nanti perbaiki hasilnya ya. Oh baik. Jadi di bab 4.2 titik 1 itu kegiatan berkala, Bapak kurang pas kalau yang itu ya. Itu aja kekurangannya. Selanjutnya yang lain-lainnya juga udah bagus. Tinggal ya yang itu aja, sistematika nggak ada lagi. Nilai kamu oke. Sekarang kamu tutup presentasinya, setelah itu tanda tangan, setelah tanda tangan boleh pulang. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda tangan Di sini Pak. sama kamu.